Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang insyaallah dirahmati Allah, teramat sering dan mungkin tanpa kita sadarin sering kita melontarkan kata-kata keluhan. Semisal, cobaan apa lagi ya Allah yang Kau berikan kepada keluargaku? Atau dosa apa lagi, kesalahan apa lagi yang kami perbuat atas hal ini? Bentuknya halus, seakan-akan kita mengadu, tetapi ini keluhan. Kita nggak menerima nafsu kita yang muncul di sini. Kondisi seperti ini adalah di mana nafsu dan ego kita tidak menerima akan segala sesuatu. Terkadang sangat-sangat tipis dan hampir tidak kita sadarin. Di mana kadang-kadang kondisi itu di dalam pekerjaan yang terlalu beban yang berat, kita sudah bekerja keras namun hasilnya tidak lagi memuaskan. Kadang ada kalanya anak-anak, keluarga kita yang merongrong kita. Nah, disinilah kita butuhnya kesabaran. Kita harus menerima. Jadi di situ Allah berfirman dalam Al-Quran. Apa Allah jelaskan di dalam Al-Quran itu? Wasta'inu bisobri wasolah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha laqabiratun illa ala khashiin. Dan sesungguhnya itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi Allah sudah jelaskan, Allah sudah kasih petunjuk kepada kita. Mintalah segala sesuatunya itu kepada Allah. Minta petunjuk. Diterima dulu masalahnya. Nah, kemudian minta petunjuk. Lalu kita sesuaikan keadaan kita. Kita tafakuri keadaan itu. Nah, setelah kita menerima, kemudian kita renungkan, kita pikirkan, tafakurkan, kemudian kita jalankan. Apa kita jalankan? Perintahnya. Setelah mendapat petunjuk tentu kita laksanakan, jangan diam di tempat. Itulah yang dikatakan khusyuk. Jadi nggak ada sih yang namanya berat, nggak ada. Berat itu karena kita tidak merasa menjalankan, kita tidak mau menerima. Itu sangat berat, itulah nafsu. Ya, kadang anak sakit mengeluh, ya kan? Nggak punya uang mengeluh. Ya kan cuma mengeluh saja, ya nggak ada hasilnya. Syariatnya kan harus berjalan, usaha dan tetap usaha. Jadi jangan tanya kenapalah hidupku seperti ini, karena segala sesuatu yang baik itu ya untukmu juga, untuk kita. Dan segala yang buruk itu adalah daripada kita. Itu jelas di dalam Al-Quran, Allah sampaikan kepada kita. Jadi apa-apa yang kita kerjakan di sini tidak lain hanya untuk kita. Dan apabila itu sudah dikerjakan, ya itulah bernilai ibadah. Amar ma'ruf nahi mungkar, sami'na wa ata'na. Jadi jangan hanya mengkaji sedikitnya kalimat saja, tetapi harus diluaskan kesadaran kita. Itu yang bisa saya tangkap dalam hal ini. Kemudian Allah beri lagi petunjuk pada kita. Fasikurni azkurkum waskurili wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingatmu. Bersyukurlah engkau, maka akan kutambah nikmatmu. Jadi di situ tidak lepas daripada janji Allah. Ingat selalu, sadari bahwa segala sesuatunya itu adalah kehendak Allah, sudah ketentuan Allah. Untuk apa kita mengeluh? Allah kasih kita kehidupan, berarti ada jaminan Allah untuk hidup kita. Jalannya minta petunjuk.
Allah akan beri. Jadi jangan katakan dan jangan takut ketika ada orang yang berkata semakin dekat ke Allah semakin berat cobaannya. Nah, takut untuk mendapatkan cobaan ini. Ya, setipis-tipisnya iman, ya kita percaya adanya Allah. Tetapi kalau kita tidak yakin akan hal ini, tidak yakin Allah menjadikan segala cobaan ini untuk iman kita, maaf, lebih baik kita pindah agama. Jadikan ubud duniamu menjadi Tuhan di dalam dirimu. Dan sesungguhnya maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dengan segala janjinya. Hati-hati azab pedih. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dicintain Allah, di dalam Al-Quran juga Allah mengatakan, jangan mengatakan engkau beriman sebelum kami uji. Jadi tidak segampang itu kita menata iman. Allah uji, jangan ngaku-ngaku. Apakah dengan tasbih di tangan, dengan sorban di kepala, dengan cadar yang ada di muka kita, dengan hijab yang menutupi diri kita, itu sudah dikatakan beriman? Itu setipis-tipisnya iman. Orang Arab di sana berjubah, bercadar. Apakah mereka Muslim? Belum tentu. Nah, jadi bagaimana dengan kata yang beriman? Ya itu Allah berikan ujian-ujian itu. Nah, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 155 yang sering kita dengarkan. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Setelah takut apa lagi? Kelaparan. Lalu kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Dan Allah janji, nah setiap masalah pasti ada hikmahnya, ada jalan keluarnya. Nah di sini Allah berjanji, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi itu tadi, sabar. Makanya semua diterima dulu, jangan dulu diprotes, jangan dulu kita singkirkan. Terima dulu, apapun itu, kita terima dulu masalahnya. Kemudian mari kita sesuaikan. Artinya apa? Kita sesuaikan dengan keadaan, kita tafakuri, kita pikirkan. Bagaimana yang harus kita lakukan? Lalu apa? Kita ikutin petunjuk Allah. Jalani semua perintahnya. Jauhi segala larangannya. Mungkin di dalam niaga kita masih ada yang bersifat subhatnya, ya kan? Ada sedikit-sedikit haramnya, tipu dayanya. Ya mungkin Allah tidak memberikan rezeki itu ke situ supaya kita sadar, oh ini niaga kita, perdagangan kita, usaha kita ini masih kotor. Bagaimana untuk mendapatkan rezeki yang halal? Makanya jalankan dengan kejujuran. Timbangan jangan dikurangi. Ambil untung jangan melebihi ketentuan. Ini yang kadang-kadang kita tidak paham. Jadi saudara-saudaraku, mengeluh itu wujud daripada tidak percaya akan nikmat Allah. Wujud tidak yakin akan kehendak Allah kepada diri kita. Hindarilah mengeluh. Apapun sifatnya itu, mengeluh adalah ketidakpuasan akan ego dan nafsu kita. Tidak sesuai dengan kehendak kita. Sekarang kita hidup atas kehendak Allah atau kehendak kita? Tanyakan kepada diri kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.